Indonesia bukan negara, melainkan struktur penjajahan bahagian 2 analisa mendalam. Katakan padaku, jika ini bukan negara, lalu apa? Itulah pertanyaan yang selama ini digunakan untuk membungkam. Tapi hari ini, mari kita balikkan pertanyaannya. Pertanyaan yang harus dijawab. 1. Jika Indonesia adalah negara merdeka, mengapa kerajaan Aceh dihancurkan, bukan disatukan? 2. Jika republik ini berdasarkan keadilan, mengapa lebih dari 150.000 rakyat Aceh dibunuh oleh militernya sendiri? 3. Mengapa harta kekayaan alam Aceh, Papua, Riau, Kalimantan diambil terus-menerus tanpa persetujuan rakyat? 4. Mengapa pesantren-pesantren tua di Aceh dan Sumatera dibakar? 5. Mengapa buku-buku dari zaman Iskandar Muda, dari zaman Rasulullah SAW yang disalin para ulama Aceh, dimusnahkan? 6. Mengapa sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara, kitab-kitab tua, dan silsilah bangsa-bangsa dihancurkan dan diganti narasi palsu? 7. Negara apa yang membunuh ulama, memerkosa santri, dan membakar kampung lalu tetap menyebut dirinya merdeka dan religius? Sebelum kita menjawab tuduhan, ada fakta yang harus mereka tahu. Tahukah kalian yang membuat komentar buruk, yang menuduh tanpa ilmu, yang meremehkan luka bangsa lain? Ada lebih dari 50.000 anak-anak Aceh dibunuh dalam operasi militer Indonesia. 20.000 diantaranya diperkosa sampai wafat, sering di depan ibu mereka sendiri. Ada anak umur 8 tahun yang digilir seminggu penuh, lalu dibakar hidup-hidup untuk menghilangkan jejak. Ada anak perempuan yang setelah diperkosa, ditanam hidup-hidup di belakang pos TNI. Semua ini bukan cerita, semua sudah kami catat, kami simpan, kami tulis, dan kami arsipkan dengan nama, lokasi, tanggal, saksi, dan pelaku. Maka sebelum kalian menyebut ini hoaks, belajarlah membaca sejarah darah kami. Wahai kalian semua, dari barat hingga timur. Wahai orang Banjar, mana keberanian Sultan Hidayatullah, Pangeran Antasari, dan Datu Kalampayan? Mengapa kalian diam ketika hutan Banua kalian dijual, dan masyarakat adat kalian digusur dengan UU palsu? Wahai orang Bugis dan Makassar, kemana hilangnya darah Arum Palaka, Lama Dukeleng, dan Sultan Hasanuddin? Dulu kalian mengangkat senjata melawan VOC, sekarang kalian malah melindungi korporasi tambang yang membunuh tanah kalian. Wahai keturunan Ternate dan Tidore, apakah kalian lupa Sultan Babuloh dan Sultan Nuku? Apakah kalian rela laut dan pulau kalian dijual demi konsesi nikel dan emas yang bahkan tidak mengenyangkan anak-anak kalian? Wahai anak-anak Maluku, apa kalian tidak malu kepada Patimura, Marta Christina Tiahahu, dan Kapitan Latu Mahina? Tanah rempah kalian dijarah, dan kalian diam demi gaji ASN dan proyek provinsi. Wahai orang Minang, kalian dulu punya tuanku Imam Bonjol dan Haji Miskin. Apakah kalian sekarang hanya sibuk bicara adat Basandi Sarak, tapi diam saat Islam dan sejarah kalian dihapus oleh kurikulum kolonial baru? Wahai Dayak dan suku pedalaman Kalimantan, di mana semangat Pangsuma dan Raja Bunu? Bukankah kalian dijadikan tontonan wisata? Tanah kalian dibakar, emas kalian dijarah, dan kalian disuap dengan CSR. Wahai orang Bali, apakah kalian lupa I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Jelantik, dan I Gusti Made Agung? Kini kalian dibisniskan jadi eksotika turisme, sementara tanah suci kalian dipatok investor Cina dan Jakarta. Wahai orang Batak, mana semangat Sisingamangaraja 12, Raja Pontas Lumban Tobing, Raja Sori Mangaraja? Apa kalian tidak malu datang ke Aceh merampok, memperkosa dan membunuh orang yang dulu dianggap saudara oleh nenek moyangmu? Malah kalian rela berbuat dosa demi penjajah Jawa, korporasi Amerika, dan sawitnya Belanda. Wahai orang Sunda, di mana semangat Prabu Siliwangi, Syekh Kuro Karawang, dan Ki Bagus Rangin? Apakah kalian rela hanya menjadi pelengkap Jakarta dan kehilangan jati diri Pasundan? Wahai orang Sasak, apakah kalian sudah melupakan pejuang Pejanggi di Lombok? Mengapa tambang emas dan pelabuhan kalian dikuasai asing, sementara rakyat Sasak miskin dan terusir? Wahai Ambon dan Seram, bukankah nenek moyangmu pernah melawan Portugis dan Belanda? Kini kenapa kalian diam saat pulau-pulau kalian dijadikan ladang konflik dan konsesi? Wahai orang Papua, bagaimana nasib semangat Arnold Ap, T.S. Eluai, dan Matius Wenda? Tanah kalian dikeruk, hutan dibakar, perempuan kalian diperkosa, apakah kalian akan terus dibungkam? Wahai masyarakat Nias dan Mentawai, apakah kalian hanya jadi eksotika brosur wisata? Siapa yang akan membela laut dan budaya kalian kalau bukan kalian sendiri?
Mengapa mental kalian jadi kere dan sanggup berbuat hina dan dosa? Apakah warisan dari para pahlawan kalian itu hanya tinggal nama? Apakah harga diri kalian telah dibeli oleh proyek, jabatan, dan uang palsu dari sistem kolonial bernama NKRI? Hanya karena rupiah, uang dari negara palsu bernama Indonesia, kalian rela menjual kehormatan, martabat, dan bahkan iman kalian. Leluhur kalian akan malu punya keturunan seperti ini. Bahkan bau surga pun tidak akan kalian cium, karena kalian membela kemungkaran dan kezaliman atas nama negara yang dibangun dari darah dan dusta. Kalian bangga memakai baju loreng, simbol pembunuh dan pemerkosa rakyat, seolah itu kehormatan. Kalian bangga dengan lambang berhala Hindu bernama Garuda di dada kalian, padahal kalian mengaku Muslim. Apa kalian masih waras? Bagaimana kalian bisa salat 5 waktu, tapi dada kalian ditempeli simbol syirik yang disembah rezim penjajah? Kalian bicara di TV dan media sosial seolah kalian gagah, padahal kalian berdiri di atas darah anak-anak, air mata ibu-ibu, dan tanah yang kalian curi dengan seragam identitas penjajah. Beristighfarlah, astagfirullahal azim. Sadarlah kalian semua wahai saudara-saudaraku, kalian hidup di dunia hanya sebentar, hanya singgahan. Jangan mati dalam keadaan mendukung kebatilan, sebab kalian akan dibangkitkan bersama orang yang kalian bela. Firman Allah SWT. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Maka, kalau kamu berbuat demikian, neraka akan menyentuhmu. Qs. Hud. 113. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Qs. Al-Maidah. 32. Hadis Rasulullah SAW. Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah lemahnya iman. Hari Muslim, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hari Bukhari dan Muslim, seruan ke PBB, Uni Eropa, dan dunia internasional. Kepada seluruh pemimpin dunia, PBB, Uni Eropa, Mahkamah Pidana Internasional, ICC, dan Organisasi Hak Asasi Manusia Global. Kami telah mengumpulkan ribuan data, nama, lokasi, kronologi, dan bukti visual atas genosida diam-diam yang dilakukan oleh negara bernama Indonesia terhadap rakyat Aceh, Papua, Timor, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ini bukan konflik, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah berlangsung selama 79 tahun. Kami meminta pengakuan internasional atas status kolonialisme internal di wilayah-wilayah ini. Pengadilan atas pelaku kekerasan terhadap anak-anak, wanita, dan warga sipil. Intervensi kemanusiaan dan pengawasan bebas terhadap kamp militer dan operasi tambang di daerah pendudukan. Dunia tidak boleh terus diam. Diam berarti ikut serta. Saat Palestina menangis, kalian bersuara. Tapi ketika Aceh, Papua, Timor dan Maluku dibakar hidup-hidup, kalian berpaling. Kami tidak akan diam, karena darah kami telah berbicara.